صلى الله على طه خير الخلق وخلاهم والكنور يا بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحب وتطبيعنا بعدها والتابع لهم سلام واغفر كلها والتابع لهم سلام واغفر كلها. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Pati. Saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bersama-sama bisa bersua lewat udara dalam program kesayangan kita yang hadir Mitra Pas setiap hari Rabu dari jam 5 hingga jelang maghrib tiba nanti. Kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam satu program spesial kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Dan tentunya nanti Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp lewat 0295385877. Sementara untuk SMS dan juga WhatsApp juga bisa Anda manfaatkan Mitra Pas. Anda bisa berkirim suara Anda melalui 085277999101. Dan sore kali ini kita sudah sampai pada kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir surat Al-Hajj ayat ke-26. Sore ini sudah hadir di studio 1 Radio Pas FM Pati untuk memberikan pencerahan kepada kita. Sebagai narasumber ada Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MPD Al-Hafidh dari pengasuh Pondok Pesantren Yambul Ulum Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mitra Pas FM, pendengar setia radio Pas FM Pati dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Dan yang saya hormati sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian Tafsir Ibnu Katsir. Kita berdoa kepada Allah, semoga dengan niat yang tulus Allah memberikan keberkahannya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita Surah Al-Hajj ayat ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir
وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم هذا فيه تقريء وتوبيخ لمن عبد غير الله wa asyraka bihi min Quraisyin. Ayat ini melemahkan dan juga menghinakan orang-orang kafir Quraisy yang mereka beribadah kepada selain Allah padahal mereka berada di tanah haram, berada di tanah yang dimuliakan. Allati usisat min awali yaum ala tauhidillah wa ibadatihi wahdahu la syarikalah. Yang mana Makkatul Mukarramah tersebut terdapat sebuah bangunan berupa Ka'bah Baitullah yang merupakan awal dari bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim atas dasar tauhidillah, mengesahkan Allah dan beribadah hanya tulus ikhlas kepada Allah. Fadzakara ta'ala annahu bawa'a Ibrahim makanal bait. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim lah yang telah membangun Baitullah. Nah, ini sebagaimana diterangkan di dalam hadis sahih dari Abi Dzar, qultu ya Rasulullah, suatu saat Abi Dzar ini bertanya kepada Rasulullah, ayu masjidun wudi'a awal, masjid manakah yang dibangun pertama kali? Qala, Rasulullah menjawab, Al-Masjidul Haram, yaitu Masjid Haram. Qultu summa ayun, Abu Dzar bertanya lagi, setelah itu yang nomor 2 masjid mana setelah Masjidil Haram? Qala Rasulullah Baitul Maqdis, yaitu Baitul Maqdis. Qultu, Abu Dzar berkata lagi, kam bainahuma, berapa jarak antara pembangunan Masjidil Haram dan Baitul Maqdis? Nabi menjawab, arba'una sanah, 40 tahun. Dan ini diperkuat dengan firman Allah dalam juz 4, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menempatkan Ka'bah berada di tengah-tengah kota Mekah yang seharusnya menjadi pusatnya, menjadi pusat orang beribadah, tapi 14 abad lalu orang kafir Quraisy dengan kesombongannya menentang Allah, dengan kesombongannya beribadah kepada Allah, dan dengan penuh kesombongannya mereka menyakiti dan bahkan mengusir orang-orang yang beribadah dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tusyrik bi syai'a ay ibnahu ala ismi wahdi. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Baitullah di kota Makkah adalah Allah tusyrik bi syai'a, untuk beribadah hanya kepada Allah, jangan sekutukan dengan selain Allah. Wa tahhir baiti, sucikanlah rumahku. Qatadah dan Mujahid menjelaskan artinya minasyirki, artinya sucikan dari perbuatan yang musyrik. Lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruka'is sujud. Baitullah dibangun oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang tawaf, wal-qa'imina, dan orang-orang yang mendirikan salat, war-ruka'is sujud, orang-orang yang rukuk dan sujud.
Ai ij'alahu khalisan lihaula. Maksudnya Allah mengkhususkan, memurnikan pembangunan Baitullah adalah khusus mereka, yaitu alladzina ya'budunallah wahdahu la syarikalah. Diperuntukkan bagi orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah. Fattaifu bihi ma'ruf wa huwa akhasul ibadah indal bait. Tawaf adalah ibadah yang ma'ruf, yang dikenali, yang khusus hanya di Baitullah. Jadi tawaf tidak mungkin dilakukan di selain Baitullah. Kemudian sholat juga demikian. Jadi korelasinya antara tawaf dan sholat. Kalau tawaf ini adalah ibadah yang khusus dilaksanakan di Baitullah. Sedangkan sholat adalah ibadah yang dilaksanakan menghadap ke Baitullah. Jadi korelasinya demikian. Kalau tawaf ini khusus dilaksanakan di Baitullah, sedangkan sholat menghadap hanya ke Baitullah. Wa adzin finnas. Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk memanggil manusia. Memanggil manusia untuk datang beribadah ke Baitullah dengan haji dan umrah. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, wahai Allah, mungkinkah dengan suaraku yang lemah ini bisa menjangkau ribuan jutaan makhluk di alam sana? Allah berfirman, wahai Ibrahim, perintahku kepadamu hanya untuk memanggil. Masalah sampai itu urusanku. Nah, ini jadi wama alaina ilal balagul mubin. Jadi kita hanya menyampaikan. Maka Nabi Ibrahim naik. Ada yang mengatakan di sebuah batu yang sampai sekarang masih ada ya. Ada asar dari telapak kaki Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim naik di bukit Abi Kubais. Ada yang mengatakan naik di bukit Sofa. Nabi Ibrahim kemudian mengundang, memanggil manusia, wahai manusia, datanglah ke sini, datanglah beribadah di sini. Maka Allah menyampaikan dengan izin Allah, panggilan Nabi Ibrahim ini bisa didengar oleh seluruh alam. Gunung-gunung yang tinggi merendah untuk memberikan ruang suara Nabi Ibrahim yang dibawa oleh angin. Bahkan panggilan Nabi Ibrahim ini bisa didengar dan bisa dijawab oleh seluruh makhluk meskipun masih di alam arwah dan masih di alam kandungan. Ini adalah salah satu mukjizat keistimewaan Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Beliau memanggil dan suara itu dapat didengar seluruh makhluk, bahkan yang masih di alam arwah. Kemudian ada pendapat ketika kita di alam arwah menjawab panggilan Nabi Ibrahim dengan ucapan labbaik Allah, maka insya Allah kita akan bisa menuju ziarah ke Baitullah. Semoga kita semua dimudahkan jalan kita menuju Baitullah. Amin. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Maka atas panggilan Nabi Ibrahim itu manusia akan datang rijalan dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir atau dengan menaik onta atau kendaraan. Maka ada sebagian sahabat yang bernama Muhammad Ibn Abbas. Ini Ibn Abbas mengatakan bahwa pergi haji yang paling utama adalah dengan berjalan kaki. Karena ya'tuka rijalan, pertama kali ayatnya rijalan. Akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan Rasulullah saja ketika haji dari Madinah sampai ke Mekah beliau naik unta, artinya menggunakan tunggangan. Ya'tina min kulli fajin amik. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menggetarkan hati setiap muslim bahwa siapapun muslim yang ada di dunia ini pasti hatinya akan rindu untuk berjumpa dan melihat Baitullah. Falaisa ahadun min ahlil islami illa wa huwa yakhinu ila ru'yatil Ka'bah wa tawaf wan nasu yaqsudunaha min sa'idil jihad. Tidaklah satu pun dari orang Islam yang hatinya sangat rindu untuk melihat Ka'bah, rindu dapat tawaf di keliling Ka'bah, dan manusia dari segala penjuru akan berusaha berbondong-bondong mendatangi Baitullah. Ini karena berkah panggilan Nabi Ibrahim.
liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Liyashhadu, qala Ibnu Abbas, liyashhadu manafi'a lahum, agar manusia ini dapat melihat manfaat-manfaat ibadah haji. Manafi'ud dunya wal akhirah, manfaat dunia dan akhirat. Amma manafi'ul akhirah faridwanullah ta'ala, manfaat yang bersifat akhirat adalah mendapat ridha Allah. Sedangkan manfaat dunia adalah ramainya tijarah. Dengan adanya ibadah haji, sekeliling Mekah ini menjadi ramai. Bahkan sekarang termasuk menjadi salah satu pemasukan terbesar negara Arab Saudi. Ini karena apa? Berkah panggilan Nabi Ibrahim dan berkahnya ibadah haji dan umroh. Kemudian di sana juga ada dabaih, ada hewan-hewan yang disembelih. Maka wayat kurusmallah, sebutlah nama Allah fi ayyamim ma'lumat. Ayyamim ma'lumat ini banyak pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan ayyamin ma'lumat ini adalah hari yang ke-10. Al-ayyamul ma'lumat ayyamul asyru, hari 1 sampai 10. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan juga ada yang mengatakan, ada ini hadis juga dari Ibnu Abbas yang menerangkan tentang keistimewaan hari ke-10. Mal amalu fi ayamin afdalu minha fi hadhi. Tidak ada amal yang pahalanya lebih afdol daripada beribadah di hari ke-10 bulan Zulhijjah. Kalau sahabat menjawab, walal jihadu fi sabilillah, dan bahkan jihad fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun yahruju yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yaji bi syai'in. Bahkan berjihad fisabilillah ini juga pahalanya masih kalah dengan beribadah di hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Kecuali seorang laki-laki yang pergi jihad kemudian ia tidak kembali alias meninggal sebagai syuhada. Terus pendapat yang qaulusani, pendapat yang kedua, fil ayyamil ma'lumat fal hukmu am muksimin an Ibni Abbas al-yamu yaumun nahr wa salasatu ayyamin ba'da. Ayyami maklumat adalah yaitu hari riyaya kurban dan 3 hari setelahnya, berarti hari tasyreknya. Wa yarwa hada an Ibnu Umar wa Ibrahim an-Nakhfi wa ilaihi dhahaba Ahmad bin Hanbal fi riwayati anhu. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, dan ini menjadi pendapat dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Qaulus salis, pendapat yang ketiga tentang ayyamim ma'lumat. Qala Ibn Abi Hatim hadatsana Abi hadatsana Ali al-Madini hadatsana Yahya bin Sa'id hadatsana Ibnu Ijlan. Redaksi hadisnya al-ayyamul ma'lumat wal ma'dudat hunna jami'uhunna arba'atu ayyam. Jadi perkumpulan dari 4 itu. Ayyam fal ayyamul ma'lumat yaumun nakhr, yang disebut ayyamul ma'lumat khusus dari riaya itu pas hari pertamanya itu ya, pas Idul Adhanya. Wa yaumani ba'dahu, dan 2 hari setelahnya. Wal ayyamul ma'dudat, yang disebut ayyamul ma'dudat adalah salah satu ayyamin ba'di yaumin nakhr, yaitu 3 hari setelah hari raya kurban, maksudnya yaumut tasyrik. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Di hari itu Allah memberikan rezeki dengan adanya hewan kurban yang dagingnya dimanfaatkan, dimakan bersama dan dibagi-bagikan. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Istadala bihadal ayah min dhahabin ila wujubil akli min adakhi. Dari ayat ini fakulu ini kan menggunakan fi'il amar, jadi perintah. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib untuk memakan daging kurban. Wa hadza qaul gharib, tapi ini pendapat yang aneh. Jadi yang masyhur ya sunnah. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Jadi dari hewan kurban itu kita dianjurkan untuk memakan sebagian dagingnya dan kemudian kita bagi-bagian kepada fakir miskin. Nah, ini diceritakan ada sebuah hadis ketika Nabi menyembelih hewan kurbannya sendiri, kemudian Nabi memerintahkan kepada sahabat
untuk nyuplike ya. Nyuplike sebagian daging agar bisa dimasak kemudian nanti bisa dimakan bersama-sama. Apa hikmahnya? Hikmahnya ini menolak kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy zaman jahiliyah itu mereka tidak makan daging yang ia kurbankan untuk berhala-berhala. Mungkin kalau orang Jawa menyebutnya apa? Sesajen ya. Jadi disembelih kemudian ditengok-tengokke, dipersembahkan untuk berhala-berhala. La fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Ini adalah menolak perbuatan yang seperti itu. Jadi hewan yang dikurbankan disembelih ya dimakan, separuhnya untuk, ada yang mengatakan separuhnya untuk pemilik, separuhnya dibagikan. Ada yang per-3 untuk pemilik, per-3 dibagikan, per-3 terus untuk panitia di situ. Fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Sekarang al-ba'is al-fakir, Ikrimah mengatakan yang dimaksud al-ba'is al-fakir itu adalah orang miskin tapi yang menjaga diri dari kehormatannya, la yabsutu yadahu. Mereka tidak terbiasa menadahkan kedua tangannya. Lah orang fakir miskin yang seperti ini lebih diutamakan, artinya mendapat nilai tersendiri di dalam sisi syariat. Orang meskipun dia butuh, fakir, miskin, tapi menjaga kehormatannya dan tidak mau menadahkan kedua tangannya untuk meminta-minta. Demikian penjelasan surah Al-Hajj ayat ke-26 sampai 29. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Baik Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung silakan Anda bisa telepon kami lewat 0295385877. Sementara untuk SMS dan WhatsApp bisa Anda manfaatkan juga Mitra Pas. Anda bisa berkirim suara malah selain teks ya. Anda kirim langsung ke 085277999101. Dan untuk yang ingin bergabung masih kami nantikan Mitra Pas yang selalu tidak pernah ketinggalan. Ini yang sudah streaming melalui live streaming radio kami di Radio Pas FM Pati 2. Terima kasih tadi Mbak Ati Cece yang sudah bergabung ya. Terima kasih sudah bergabung ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dimanapun Anda berada di selain di Indonesia, ini bisa mendengarkan siaran kami dan ketika acara ini selesai bisa Anda putar ulang. Terima kasih Mbak Ati Cece sudah masuk ya, udah berbagi informasi mendengarkan lewat streaming katanya. Yang tidak pernah ketinggalan juga ini dari Pak Guh lagi, Ustadz dari Juwana menanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ini banyak, ini seperti biasa. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu apa makamnya di Arab Saudi Ustadz? Kemudian yang kedua, di pondok ini saya dengar ada puasa sampai 3 tahun berturut-turut. Nah itu jenis puasa yang model apa ya Ustadz namanya? Kemudian yang ketiga, apa amalan yang sering dilakukan Pak Kiai? Ini yang dimaksud Pak Kiai siapa? Ustadz yang siaran di sini atau siapa ini? Biar kita ikuti gitu katanya. Terima kasih mohon pencerahannya. Moga Ustadz. Ya, Nabi Ibrahim itu makamnya bukan di apa itu? Arab nih. Bukan ya, sekitar Sam, Hebron atau mana yang sekarang menjadi dikuasai oleh tentara Israel kelihatannya. Terus yang kedua tadi pertanyaannya tentang apa? Oke, yang kedua tadi di pondok ini kan ada puasa yang 3 tahun berturut-turut. Itu puasa apa dan mungkin fungsinya untuk apa seperti itu juga Ustadz monggo. Iya. Jadi puasa itu kan bersifat sunnah ya. Sunnah itu berarti artinya mutlak umum. Nah, biasanya anak-anak pesantren itu untuk melatih mereka agar mereka itu bisa lebih dekat kepada Allah dan bisa menjinakkan nafsunya. Itu para kiai-kiai itu biasanya menganjurkan mereka untuk puasa. Karena anak-anak pesantren itu rata-rata anak muda yang dengan powerful ya. Kalau nafsunya nggak dijinakkan ini banyak negatifnya. Maka oleh para ustadz, para murabbi, ini sebagian pesantren, tidak semua pesantren ya. Ini anak-anak itu dilatih untuk berpuasa, artinya menahan nafsunya yang masih melonjak-lonjak itu agar dia itu patuh tunduk kepada syariat itu. Tujuan utamanya itu. Terus yang ketiga tentang kebiasaan saya ya. Jadi saya itu lebih membiasakan amal-amal yang tidak bisa disaingi oleh orang-orang yang bukan orang-orang soleh. Contoh, saya itu meyakini bahwa sedekah itu baik dan sampai kapanpun saya juga akan meyakini sedekah itu baik. Tapi bersedekah ini bisa
bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan orang non muslim pun, orang fasik siapapun bisa bersedekah. Nah, kita harus mempunyai keistimewaan sebuah ibadah yang tidak bisa disaingi oleh mereka. Apa diantaranya? Diantaranya qiyamul lail, bangun di sepertiga malam. Karena ketika kita bangun di sepertiga malam, kemudian kita merendahkan diri ke hadapan Allah, kita berdoa, kita pasrahkan hidup dan mati kita, nanti di siang harinya kita akan lebih kuat menghadapi kenyataan. Ketika mungkin di pagi hari kita kecewa dengan si A, ada hal yang membuat kita sedih, kita tidak akan ngefek. Kenapa? Karena di sepertiga malam kita telah pasrahkan hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik. Untuk Anda mitra PAS yang ingin bergabung, monggo Anda bisa SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999911. Telepon kami buka juga di 385877. Assalamualaikum Pas FM Pati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Ini Pak Ali Mangpuri, Rogomulya Kayen, Mas. Dari Rogomulya Kayen, monggo Pak Ali. Iya, badhe tanglet datang Ustadz Abdul Kholik. Monggo. Ngeten lho iki, kula sering krungu masalah masalah haji saniki kan ganggu berangkate. Dapat porsi nomor tahun berapa Pak berangkat insya Allah Pak? Dalam? Dapat porsi tahun berapa berangkat ini jadwalnya? Ya kula krungu wong-wong niku kepes suwe niku ngeten lho Mas. Nggih, bertahun-tahun ya Pak ya. Lebih diutamakan umroh riyin. Baik. Nah, sedirenge daftar kaji kok melakukan umroh niku termasuk leres napa kirang pas. Pertanyaan kula ngoten, pertanyaane kula. Nggih. Ya, atas jawabanipun Yai matur nuwun. Baik. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang banyak yang seperti itu nggak Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Ya. Seperti apa ini solusinya? Secara fikih. Jadi ketika kita belum selesai melaksanakan yang wajib, berarti kita tidak dianjurkan untuk melaksanakan yang sunnah. Misalkan kita sholat wajibnya ini masih bolong-bolong, kok kita sholat sunnah, lah ini tidak boleh. Kita harus mendahulukan yang wajib dulu. Untuk masalah haji ini kan juga banyak kalau zaman dahulu itu berangkatnya mudah, uangnya yang sulit. Kalau zaman sekarang itu uangnya mudah, berangkatnya yang sulit. Antri ya. Jadi mungkin untuk agar kita ini lebih aman ya, lebih aman, karena masalah fikih ini kan masalah yang sering diperdebatkan. Untuk kita lebih aman, menurut saya itu kita daftar dulu ya. Kita daftar dulu, kita pasrahkan kepada Allah. Secara syariat kita sudah mendaftar. Entah nanti berangkatnya tahun berapa itu wallahu a'lam. Setelah kita mendaftar berarti kita baru melaksanakan ibadah umroh. Ini untuk ngati-ngati ya. Meskipun di dalam fikih juga ini juga ada banyak pandangan juga. Karena dengan banyaknya permasalahan di haji, dengan umur ya, dengan apa, ini juga sebenarnya juga bisa dikatakan menghilangkan kewajiban haji juga bisa ya. Apalagi kalau umurnya jelas sudah lanjut, ini berarti kalau kita hidup di Indonesia berarti ya bisa dikatakan ini sudah hilang kewajibannya. Karena secara fisik tidak memungkinkan. Hitung-hitungan medis ya Ustaz ya. Kalau usianya sudah seperti itu ya, maka kita ya diperbolehkan, dan juga malah termasuk antara umroh dan haji ini kan juga sama-sama kewajiban sebenarnya. Atimul hajja wal umroh. Jadi kata umroh ini disejajarkan dengan haji. Jadi haji dan umroh. Maka juga di alam seperti ini bagi panjenengan-panjenengan yang usianya mungkin sudah tidak tidak muda lagi lah, sudah 60 ke atas, mungkin 65 ke atas, ini kelihatannya kok ya bagaimana ya, sulit ya. Nah, ini bisa solusinya untuk langsung umroh. Tapi kalau yang masih muda seperti saya juga kemarin sudah hamil umroh, tapi saya juga sudah daftar haji. Berangkatnya tahun 2040 begini, tapi tidak apa-apalah. Yang penting saya sudah daftar, dan kemarin saya alhamdulillah melaksanakan ibadah umroh. Demikian Bapak, terima kasih. Oke, artinya harus ada ikhtiar dulu untuk daftar haji dulu ya. Ikhtiar. Oke. Itu nanti masalah diizinkan Allah untuk berangkat haji dan tidak urusan belakangan, tapi berdoa gitu. Daftar dulu ya. Baik. Syariatnya kita lakukan. Oke. Ini yang sudah bergabung, terima kasih dari Mas Imam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, informasi tentang kurban ini kan disampaikan melalui ajaran Nabi Ibrahim. Artinya sebelum Islam, pendahulu umat-umat sebelumnya juga apakah sudah berkurban? Atau bagaimana Ustadz? Karena tadi disampaikan kurbannya orang jahiliyah juga malah diberikan tata caranya yang kurang tepat seperti itu. Mohon pencerahannya Ustadz. Kalau kurban itu sudah sejak zaman Qabil dan Habil sebenarnya, ya. Di mana ketika Qabil dan Habil ini terjadi perselisihan, ya, soal pernikahan. Qabil menginginkan Ikrimah, Habil juga menginginkan Ikrimah. Maka oleh Allah memberikan petunjuk kepada keduanya untuk memberikan kurban. Maka yang Qabil ini dengan kambingnya, yang Habil ini dengan buah-buahnya, dan diterima Allah yang kurban dengan kambingnya. Sebenarnya kurban itu sudah ada sejak Nabi Adam begitu. Dan kemudian ini menjadi kebiasaan dan kemudian biasa orang-orang itu selalu berkreasi dalam ibadah, ditambah-tambahi yang sebenarnya bukan bagian syariat, kemudian kebablasan sehingga mereka mempunyai anggapan kalau korban itu tidak boleh makan daging. Maka Nabi ini dengan ini fakulu minha, diperintahkan untuk makan bagian dari daging kurban tersebut. Oke, jadi yang berkurban ada hak seperti kalau tidak salah ya, untuk menikmati hasil korbannya selain dibagi-bagikan. Kita sudah di penghujung acara Ustadz, sebelum kita closing mohon doanya Ustadz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kami mohon kepada-Mu ya Allah, mudahkanlah jalan kami menuju Baitullah ya Allah, sebagaimana panggilan Nabi-Mu dalam ayat ini, wa id bawa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti al-qa'im wa ruk'i sujud ya Allah. Berikanlah kesempatan kami untuk bisa beribadah di Baitullah, mudahkan jalan kami ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah rezeki kepada kami yang melimpah ruah sehingga kami dapat memberikan kemudahan di dalam ke Baitullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin nabiyyi wa ala sahbihi wa alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir insyaallah hadir setiap hari Rabu dari pukul 17 hingga maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Apabila ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.